Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Si Hao, nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi ekliptik bergerak bersama, melanjutkan ke laut. Dengan keterampilan Dao mereka, tidak perlu berbicara tentang kecepatan mereka bergerak. Namun, laut alam ini terlalu istimewa. Gelombang hitam naik dan turun, hamparan dunia yang hancur di dalam setiap gelombang. Dari dulu hingga sekarang, banyak alam telah dihancurkan, terlalu banyak makhluk yang telah mati. Ada banyak dunia kecil, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan domain abadi dan alam asing, mereka masih sangat luas. Namun sekarang, mereka menjadi apa? The Ecliptic Immortal Gold Taoist menghela nafas dengan takjub. Dia menundukkan kepalanya, melihat ombak di bawah kakinya. Sejak zaman Kaisar runtuh, tidak diketahui berapa banyak alam yang telah menjadi sesuatu dari masa lalu, memudar dari keberadaan. Di depan, pancarannya cemerlang, pancaran keemasan muncul di permukaan air, naik seperti sinar matahari terbenam, sangat menyilaukan. Ini sangat aneh. Tempat ini masih realm sea, kematian dan keheningan selamanya menjadi tema utama. Mengapa hal semacam ini muncul? Cepat dan menyingkir. Nomor 2 di bawah langit memperingatkan. Kabut warna-warni naik dalam gelombang, ini adalah esensi energi spiritual. Itu membawa jejak Raja Abadi, serta sedikit bau berdarah. Ada Raja Abadi yang binasa. Si Hao terkejut. Dia bergerak bersama dengan nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi ekliptik, dengan cepat menghindar. Mereka melihat gelombang riak, semua ini adalah simbol Dao yang hebat, membawa cahaya hitam dan warna darah saat memanjang, menelan laut realem. Ini adalah badai. Kegelapan menyapu, menderu melewati, menghancurkan semua hal. Si Hao yakin bahwa apa yang disebut angin ini adalah simbol Dao yang hebat, kekuatan yang hebat dan tak tertandingi, seolah-olah banyak Raja Abadi mengambil tindakan pada saat yang sama. Berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Inilah tepatnya badai kegelapan. Itu tidak lebih dari satu bagian dari badai yang lebih besar, namun itu sudah dapat membunuh Raja-Raja Abadi. Kata nomor 2 di bawah langit. Si Hao mengerutkan kening. Apa yang disebut badai kegelapan ini sebenarnya adalah sejenis hukum, sejenis tatanan Dao yang hebat. Banyak Raja Abadi bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menentangnya. Di realm sea, badai hitam jenis ini akan muncul dari waktu ke waktu, jadi beberapa angin yang menyapu ke arah pantai ini berasal dari beberapa era besar yang lalu. Kata Taois emas abadi ekliptik. Jenis badai ini tidak bisa padam, melonjak melalui laut realem. Tentu saja, apa yang disebut angin seharusnya disebut hukum alam, hukum Dao Agung yang bisa membunuh Raja Abadi. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana hukum dan badai ini diciptakan. Mata si Hao sangat dalam dan tak terduga. Jenis kekuatan ini terlalu besar, bahkan Raja Abadi pun tidak mampu menanggungnya. Apakah ini membuktikan bahwa ada kekuatan yang melebihi alam Raja Abadi? Ketika dia berpikir sampai di sini, dia mulai bergerak. Berat, apa yang kamu coba lakukan? Cepat dan kembali ke sini. Nomor 2 di bawah langit berteriak. Itu karena si Hao benar-benar menyerang badai hitam, menggunakan dagingnya untuk melawannya, mencoba menggunakan kekuatan magis untuk memblokir korosi dan menghadapi simbol bergelombang yang menakutkan. Kemudian, si Hao batuk darah. Saat dia bergerak melalui angin, tubuhnya penuh dengan bekas luka, memungkinkan riak tak berujung dan simbol Dao meretas tubuhnya. Kakek burung dan penatua koin menghirup udara dingin, mengungkapkan ekspresi terkejut. Huang sebenarnya benar-benar menolaknya, tidak sekarat, hanya mengalami beberapa luka ringan. Kamu benar-benar mencapai sejauh ini, dapat dibandingkan dengan raksasa yang tak tertandingi di Laut Realem. Nomor 2 di bawah langit berkata sambil menghela nafas. Di Realem Sea, mereka yang berani menghadapi badai secara langsung seperti ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka terkenal dan terkenal, misalnya, ahli yang tak tertandingi yang mengunjungi Burial Earth dan makhluk yang mendekati pantai lain dari Realm Sea. Saya hanya mencoba hal-hal,
menguji seberapa kuat badai itu sebenarnya, jika hukum Dao besar melebihi tingkat raja. Kata Si Hao. Dia mengambil risiko dengan tubuhnya hanya untuk memverifikasi beberapa hal. Beberapa hari kemudian, kakek burung dan penatua koin berhenti, memberitahu Si Hao bahwa sebaiknya mereka tidak maju lebih jauh. Di depan, kabut menutupi langit, realem Si benar-benar sunyi, tak bernyawa. Ada semacam aura aneh yang menyebar dari tempat itu. Kami tidak bisa maju lagi. Jika kita terus maju lagi, maka kita akan tersesat. Kata Taois emas abadi ekliptik. Di laut ini, hanya daerah perbatasan yang aman. Sekali menginjakkan kaki di sini, mudah tersesat. Seseorang akan kehilangan arah dan mental, akan ada bahaya besar. Kalian semua harus kembali, bantu aku melindungi orang-orang itu di tempatku. Si Hao berkata, bersiap untuk menjelajahi laut ini sendirian. Kakek burung dan penatua koin tahu siapa yang dia bicarakan. Ini semua adalah teman lama dan orang-orang yang berhubungan dengannya di pengadilan kekaisaran. Anak muda, jangan terlalu terburu-buru. Setelah Anda menginjakkan kaki di sini, Anda mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Anda tidak akan dapat menemukan jalan, itu hanya akan membuang terlalu banyak waktu Anda. Nomor 2 di bawah langit menasihati, ekspresinya muram. Si Hao menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa rela kembali begitu saja? Menuju laut alam, dia ingin tahu lebih banyak, untuk memahaminya lebih teliti. Pada akhirnya, Si Hao melanjutkan perjalanannya sendiri, memasuki kedalaman laut realem. Kakek burung dan penatua koin kembali. Ini benar-benar aneh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ketika dia melakukan perjalanan cukup jauh, bergerak melintasi permukaan laut, ketika dia berbalik, ada hamparan kekacauan utama. Itu sangat sunyi, tidak diketahui di mana jalan di depan sama sekali. Dia mulai berjalan mundur, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa langit dan bumi berputar, seluruh ruang waktu seolah-olah dibolak-balik oleh seseorang, alam semesta menjadi berbeda. Laut realem ini menjadi seperti penjara. Jalan kembali benar-benar merepotkan. Jika tidak ada yang membimbing seseorang kembali, mencari sendiri seperti ini memang menghabiskan terlalu banyak waktu. Kata Si Hao. Namun, bukan karena tidak ada cara sama sekali, melainkan seseorang perlu mendapatkannya, menggunakan sejumlah besar konsentrasi bersama dengan kekuatan magis. Sekarang, dia akhirnya mengerti beberapa hal, mengapa meskipun dia bisa melihat banyak makhluk di laut, masih sulit bagi mereka untuk mencapai pantai. Bukannya mereka tidak ingin segera kembali, melainkan karena mudah tersesat di laut realem. Sekali satu langkah kaki di sini, tidak mudah untuk kembali. Menurut apa yang dikatakan nomor 2 di bawah langit, ada raja abadi yang pada dasarnya tidak bisa kembali, terperangkap di dalam. Hong! Tiba-tiba, seekor binatang purba muncul, di punggungnya ada taji tulang yang hitam pekat seperti tinta. Mereka bergegas menuju langit, sangat menyeramkan, seolah-olah itu adalah kadal raksasa yang ditutupi sisik hitam. Itu membuka mulutnya yang berdarah, hendak menggigit Si Hao. Matanya berwarna merah tua, lama kehilangan dirinya sendiri. Sungguh menyedihkan, aku akan membantu membebaskanmu. Kata Si Hao. Ketika dia mengulurkan satu jari, binatang purba besar yang bahkan lebih besar dari bintang ini pecah begitu saja. Itu diledakkan sampai meledak, berubah menjadi ledakan kabut berdarah, meleleh ke laut realem. Ini adalah makhluk tingkat abadi sejati, kekuatannya cukup kuat. Namun, dibandingkan dengan Raja Abadi, masih ada perbedaan besar. Tidak hanya Raja Abadi di laut realem, ada juga abadi sejati. Yang pertama ingin menerobos tingkat raja, melangkah ke dunia baru, sedangkan yang terakhir hanya ingin menjadi raja. Alam kultivasi yang berbeda berarti bahwa tujuan mereka juga akan berbeda. Sayangnya, makhluk ini kehilangan dirinya sendiri. Ada materi kegelapan di laut alam, materi kegelapan ini merusak pikirannya, membuatnya tidak lagi menjadi dirinya sendiri, namun ada lebih banyak lagi bahaya lainnya. Si Hao melanjutkan ke kedalaman laut realem, setiap langkah adalah fata morgana, sangat cepat. Percikan mengalir keluar dengan setiap langkah,
dunia yang hancur di masa lalu menghilang di belakangnya satu demi satu begitu saja. Hong. Sepanjang jalan, ada seorang eksentrik acak-acakan yang meraung, seluruh tubuhnya tertutup kabut kegelapan. Dia tiba-tiba menyerang Si Hao. Ini adalah seorang Taois berambut merah dengan kekuatan yang kuat. Dia bukan abadi sejati tetapi Raja Abadi. Sangat disayangkan, dia sudah kehilangan akal juga, tubuhnya melepaskan aura materi kegelapan. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan, tidak menahan diri, berusaha sekuat tenaga, akhirnya membunuh makhluk ini. Ada dua makhluk yang tetap mengeluarkan ratusan ribu li, sangat dingin dan acuh tak acuh saat mereka menonton. Mereka tidak bergabung, juga tidak ingin terlibat. Mereka adalah Raja Abadi yang telah lama menjadi sekutu, tidak kehilangan diri mereka sendiri, kesadaran mereka masih sangat jelas. Hong. Hanya satu perjalanan membawa Si Hao setengah tahun yang lebih besar. Dia benar-benar sedikit tergerak. Tempat ini terlalu besar, tidak heran mereka mengatakan bahwa satu perjalanan akan memakan waktu ratusan ribu hingga jutaan tahun, beberapa bahkan bepergian untuk beberapa era besar. Selama waktu ini, dia melihat beberapa makhluk bertarung, individu tingkat Raja Abadi bertarung dalam pertempuran berdarah, menyelesaikan dendam di sini. Mereka membantai sampai hantu menangis dan dewa melolong, sampai langit dan bumi runtuh. Untungnya, ini adalah Realm Sea, dunia yang cukup luas untuk mereka lawan. Di laut, ada juga keberuntungan alami. Si Hao melihat raja-raja abadi yang meninggal dalam meditasi, meninggalkan kitab suci, perikop, dan hal-hal lain yang layak untuk dirujuk. Tidak heran bahkan ada abadi sejati yang bersedia mempertaruhkan hidup mereka dan masuk. Tempat ini memiliki keberuntungan alam yang besar setelah semua itu jika diperoleh, akan membawa manfaat yang akan mempengaruhi seseorang selama sisa hidup mereka. Si Hao berkeliaran di sini, tidak perlu segera bergegas ke pantai lain. Itu karena waktu tidak memungkinkan, pada saat dia bergegas, badai hitam pasti akan meletus. Pada saat itu, raja-raja abadi akan jatuh, langit dan bumi terbelah. Pergi lebih jauh ke Realm Sea hanya mencari kematian. Hari itu, dia melihat cahaya keemasan yang cemerlang, kabut warna-warni menyebar. Mungkinkah ada lebih banyak raja abadi yang mati? Si Hao bingung. Setiap kali badai hitam menyapu, satu kesalahan saja akan menyebabkan raja abadi sekarat dengan kematian yang menyedihkan. Terlebih lagi, semakin jauh dalam satu perjalanan, semakin banyak badai hitam kecil yang terjadi. Dari waktu ke waktu, bahkan Raja Abadi pun tidak ingin menghadapinya, harus terus-menerus menghindarinya. Itu karena badai hitam ini terbentuk dari riak hukum Dao, tidak dapat binasa. Mereka mengumpulkan era besar demi era besar, menyapu dari pantai lain, berhenti di wilayah lautan ini. Semakin jauh dalam satu arah, semakin banyak badai yang akan terjadi, yang menandakan bahaya yang lebih besar. Namun, kali ini, tidak ada Raja Abadi yang mati. Itu adalah pulau yang bersinar, duduk di atasnya adalah makhluk yang sedang berubah. Hong Long. Aura kehidupan tanpa akhir melonjak. Makhluk sedang mengalami kelahiran kembali, akan berhasil dan menerobos. Realm Sea memiliki bahaya, tetapi juga memiliki keberuntungan alami yang besar. Orang bisa melihat bahwa ada beberapa mayat Raja Abadi di sekitar tanah kelahiran kembali makhluk itu, esensi spiritual mereka sepenuhnya disempurnakan. Makhluk itu menemukan mayat Raja Abadi ini, menggunakannya sebagai api tungku untuk meredam dirinya sendiri, akhirnya menyelesaikan transformasi besar yang mengejutkan. Makhluk ini kuat tanpa diragukan lagi, menggunakan Raja Abadi sebagai kayu bakar, membakar esensi spiritual, menyempurnakan diri sejati, menggunakan ini untuk melengkapi dirinya sendiri. Dia sepertinya agak akrab. Si Hao agak bingung. Dia bertemu orang ini sebelumnya. Ini adalah pria yang masih sangat muda, rambut panjang kemasannya berhamburan ke pinggang, sangat tampan dan menyendiri. Di belakangnya ada sepasang sayap emas, menyendiri dan transenden, membawa sejenis temperamen transenden. Ini adalah Raja Abadi, tetapi bahkan lebih suci daripada Raja Abadi. Segera setelah itu, Si Hao tahu siapa dia. Meski sudah ratusan ribu tahun,
dia masih ingat, menyebut namanya. Dia Wushuang. Dia ingat bahwa ketika dia memperebutkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan di tempat yang ajaib itu, dia bertemu dengan He Wushuang, bertarung melawan orang ini sampai tubuhnya hancur, kedua belah pihak hampir hancur. Si Hao dan He Wushuang sama-sama memperoleh kitab suci yang tak terkalahkan, dan kemudian mereka tidak pernah bertemu lagi. Karena ada era besar di antara mereka berdua, pertempuran itu penuh dengan kecemerlangan ajaib. Ada persimpangan takdir yang aneh di tempat ajaib itu. Membunuh. He Wushuang agak tegas, langsung mengambil tindakan. Sinar keemasan muncul dari kulitnya, rambut kepalanya berkibar-kibar, melawan si Hao dengan tegas. Itu karena dia juga mengenali pihak lain. Ini adalah musuh besar yang harus dimusnahkan. He Wushuang telah lama menjadi raja, selalu menggiling dirinya sendiri di laut alam selama ratusan ribu tahun terakhir, mencoba mengkonsolidasikan keterampilan Dao-nya, mengumpulkan kultivasinya. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kepalanya yang berambut emas panjang menari-nari. Ketika dia mengaktifkan seni pedang, ratusan ribu garis energi pedang bergemuruh seperti guntur. He Wushuang segera menyerang dengan ganas. Pada saat yang sama, tinjunya melepaskan pancaran cahaya keemasan yang tampaknya ditempa dari emas, sangat cemerlang. Itu menabrak kepala si Hao, ganas dan kejam. Peng! Telapak tangan si Hao menepis, telapak tangan ini sudah meledakkan telapak tangan He Wushuang hingga darah mengalir deras. He Wushuang sangat kuat, menjadi raja abadi hanya dalam satu era besar. Apalagi dia sangat percaya diri. Namun, dia masih sangat menderita di sini. Ci. Simbol Dao besar meletus. Huang. Dia Wushuang berteriak. Di sekelilingnya, simbol emas muncul dengan rapat, tubuhnya yang tidak dapat binasa bersinar. Warisan rajanya diaktifkan, menggunakan kekuatan penuh untuk bertarung melawan si Hao. Mengapa si Hao merasa takut? Dia memiliki kitab suci abadi yang lengkap, sementara pihak lain kekurangan sebagian. Ketika mereka saling berhadapan lagi, si Hao memukul He Wushuang sampai dia batuk seteguk darah, lengan itu hampir meledak. Untungnya, He Wushuang berhati-hati. Ketika tubuhnya yang tidak dapat binasa dalam bahaya terluka parah, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menampilkan semua keterampilan Dao-nya, bertarung di sini. Namun, ini sia-sia. Sekarang, si Hao sudah menjadi raksasa di antara raja-raja abadi, melihat ke bawah dari atas. Saat bertarung melawannya, tidak ada ketegangan sama sekali. Tangan besar si Hao terulur, tak terbendung. Tidak peduli bagaimana pihak lain menunjukkan kekuatan magis yang mengejutkan dunia, dia masih bisa menghancurkan segalanya dengan satu serangan. Seluruh tubuh He Wushuang berlumuran darah, menderita luka paling serius sejak dia mencapai Dao. Ketika tangan besar si Hao tertutup, He Wushuang meraung, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju awan, ingin melarikan diri. Namun, itu sudah terlambat. He Wushuang ditutupi oleh tangan besar itu. Jari-jari tertutup satu demi satu, menahan He Wushuang di dalam. Kemudian, si Hao tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Permukaan tubuh He Wushuang ditutupi dengan simbol emas, area di dekatnya bahkan lebih pecah. Wajah He Wushuang memang tampan, bahkan menaungi banyak wanita. Dia memiliki rambut emas panjang dan mata yang dalam, kulitnya seperti batu giok. Pancaran cahaya keemasan di sekujur tubuhnya berkilauan, seolah-olah dia bermandikan kemegahan matahari terbit. Namun sekarang, dia menderita bencana, seluruh tubuhnya retak, darah di mana-mana, tubuh pecah, terbelah. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Kepala rambut emasnya berhamburan, berkibar-kibar, matanya penuh keengganan. Dia adalah Raja Abadi, seseorang yang melampaui banyak klan kaisar, menjadi salah satu yang terbaik di era yang hebat ini, namun pada akhirnya, dia akan mati di Laut Realem. Ini terutama terjadi ketika musuh adalah lawan masa lalu, tetapi sekarang, ada perbedaan yang sangat besar. Dia sudah tidak cocok lagi. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. He Wushuang meraung, wajahnya yang cantik dipenuhi kegilaan,
memiliki gelombang aura jahat. Tubuhnya meledak menjadi api, melepaskan potensi terbesar dalam dirinya, berharap untuk mengubah segalanya, mengubah nasibnya. Namun, semua ini sia-sia. Si Hao tetap tanpa ekspresi. Begitu tangannya yang besar tertutup, daging Heu Shuang pecah inci demi inci, tulang rajanya yang abadi meledak. Di masa lalu, ketika kami berdua saling berhadapan, saya hanya mencapai kultivasi saya dari dunia yang kekurangan. Setelah pertempuran besar, saya membentuk kembali diri saya yang sebenarnya di bawah hukum lengkap dunia asing. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, dia sudah tidak lagi memandang Heu Shuang sebagai lawan. Dia bahkan telah membunuh Raja Merah, apalagi Raja Abadi yang baru bangkit ini. Saat itu, dia mampu melawan Heu Shuang sampai kedua belah pihak menderita dan tidak ada yang menang meskipun berkultivasi di dunia yang kekurangan. Kemudian, setelah menyelesaikan dao besarnya, siapa yang bisa menghadapinya? Selain itu, kitab suci abadi yang dia kembangkan sempurna, sementara Heu Shuang hanya mengembangkan sebagian dari metodenya. Sekarang, dia bahkan membangun sistem baru, membuka dunia baru. Jika dia masih tidak bisa menaklukkan Heu Shuang setelah semua ini, perlu melakukan pertempuran berdarah melawannya, maka ini akan menjadi hal yang aneh. Wajah Heu Shuang tidak memiliki satu cacat pun, pria yang sangat cantik. Namun, Si Hao tidak merasa kasihan sedikit pun, apalagi merasakan kesan yang baik terhadapnya. Tindakan orang ini terlalu kejam. Kakak-kakak semut tanduk surgawi semuanya dibunuh oleh orang ini, bahkan kemudian diberi makan untuk tunggangannya. Metodenya kejam, membuat rambut seseorang berdiri karena marah. Di masa lalu, semut tanduk surgawi dan Si Hao sama-sama mencari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Setelah bertemu Heu Shuang dan mendengar tentang narasi dingin dari peristiwa masa lalu, kekejaman dan kekejaman dari semuanya, dia hampir menjadi gila. Si Hao tahu bahwa ini akan selamanya menjadi penderitaan semut tanduk surgawi. Heu Shuang tidak bisa tetap tenang. Dia meraung, berjuang, tetapi dia masih dihancurkan oleh Si Hao menjadi ledakan kabut berdarah, darahnya berhamburan melintasi laut realem. Hong! Dalam daging dan darah, di dalam tulang raja yang tidak mati itu, ada roh primordial yang bergegas, dengan cepat bergabung kembali. Aku abadi. Mata Heu Shuang merah padam. Meskipun dagingnya dihancurkan oleh seseorang, dia percaya bahwa roh primordial raja yang tidak akan mati tidak dapat dipadamkan, bahwa Huang tidak dapat menekan dan membunuhnya dengan mudah bahkan jika dia menginginkannya. Kamu sedang mendiskusikan kematian di depanku. Kamu masih belum cukup. Si Hao berkata, tangannya yang besar menutupi Heu Shuang lagi. Tangannya kembali tertutup. Dengan suara Qi, roh primordial Heu Shuang terkoyak. Kemudian, 6 alam besar bersinar pada saat yang sama, memurnikan roh primordialnya. Tidak. Heu Shuang ngeri. Dia merasakan bahaya besar, roh primordialnya menjadi lebih lemah, pancaran abadi dicukur abis. Dia benar-benar akan mati. Namun, pada akhirnya, Si Hao menghela nafas, berhenti. Dia menyegel Heu Shuang di kolam itu bersama Raja Merah, Ao Cheng, dan yang lainnya. Dia tahu bahwa semut tanduk surgawi memiliki duri di benaknya, kebencian yang sulit untuk dihilangkan. Dia ingin bertarung melawan Heu Shuang, secara pribadi membunuhnya sendiri. Si Hao meninggalkan roh primordial Heu Shuang, ingin membawanya kembali untuk ditangani oleh semut tanduk surgawi. Dalam beberapa tahun berikutnya, Si Hao berjalan lebih dalam ke Laut Realem. Dia melihat terlalu banyak pertempuran. Ada Raja Abadi yang hilang, terkorosi oleh kegelapan, namun ada juga beberapa ahli yang sangat berpikiran jernih, ekspresi mereka dingin. Pada level ini, ada semacam aura kejam Dao yang hebat. Makhluk-makhluk ini semuanya sangat berbahaya. Si Hao melepaskan desahan ringan. Dia berpikir sebentar, pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak masuk terlalu dalam, malah menginjak jalan kembali. Itu karena jika dia benar-benar ingin pergi ke sisi lain dari Realm Sea, jumlah waktu yang digunakan akan terlalu mencengangkan. Setelah tiba di sini, badai kegelapan menjadi lebih kuat.
Itu semakin berbahaya semakin jauh dalam satu langkah. Badai ini adalah simbol Dao yang hebat, terjalin seperti riak. Mereka tidak bisa dihapus, terus melonjak di Laut Realem yang tak terbatas. Itulah mengapa seiring berjalannya waktu, semakin banyak badai kegelapan ini, semakin berbahaya Realem Sea. Ketika dia memutuskan untuk kembali, Si Hao menghabiskan sedikit usaha, terus-menerus melakukan derivasi, mencari jalan kembali, atau mudah tersesat. Laut alam ini tidak dapat dievaluasi melalui penalaran normal. Hong. Ketika dia mendekati perbatasan Laut Realem Sea, melangkah di jalan kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia meletus menjadi kekacauan. Realem Sea melonjak, Dao hebat bergemuruh. Di kejauhan, ada gunung besar yang runtuh, menakutkan tak tertandingi. Itu membawa aura yang menakutkan, membuat tubuh seseorang bahkan merasa seperti akan meledak. Lupakan tentang keabadian sejati, bahkan Raja Keabadian yang normal pun akan merasa ngeri. Bahkan seseorang sekuat Si Hao segera menggigil dalam hati. Tubuhnya bergeser keluar, menyingkir, tidak menghadap ke depan. Yang disebut gunung adalah pot yang melepaskan energi abadi. Itu hancur dari kubah langit di atas, ingin membunuhnya. Panci peleburan abadi. Itu sebenarnya harta rahasia yang tak tertandingi ini. Itu memiliki masa lalu yang luar biasa, salah satu senjata paling kuat di dunia asing. Yang lebih menakutkan adalah tuannya, seseorang yang dikenal sebagai keberadaan yang tabu. Tuan pot peleburan abadi hidup untuk waktu yang tak terbatas, dikabarkan telah tidur di dalam panci ini selama ini. Sekarang, pot ini benar-benar muncul. Selain itu, aura seseorang menyebar, menakutkan tak tertandingi, membawa surga meluap niat membunuh, ingin menekan dan membunuh Si Hao. Apakah kamu datang untuk membalas dendam untuk muridmu? Si Hao bertanya dengan dingin. Qiang. Dia menghasilkan senjata, tepatnya inti pedang abadi. Sejak dia menjadi Raja Abadi, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan inti pedang ini. Shuang, di mana jiwanya? Suara tua terdengar dari Immortal Smelting Pot. Kemudian, sesosok berkedip dari dalam, seorang ahli yang kuat muncul. Sosoknya kurus dan layu, tidak terlalu besar dan kuat, rambut perak panjang berhamburan, setiap helainya cemerlang. Muridnya istimewa, sebenarnya salib perak. Kundi adalah salah satu ahli paling kuat di dunia asing sejak zaman kuno. Jika mereka yang memasuki Realem Sea tidak termasuk, dia pada dasarnya bisa dianggap sebagai sosok nomor satu di dunia asing saat ini. Orang bisa melihat betapa mendominasinya dia dari namanya. Kundi, meskipun karakter, kebenaran, ini bukan karakter, kaisar, itu masih agak mirip. Ini adalah keberanian yang dia berikan. Dia ingin menjadi seorang kaisar. Setelah bertahun-tahun, selain tidur di Immortal Smelting Pot, dia selalu meneliti origin ancient artefak. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu pemimpin pembantaian alam asing dari 9 surga 10 bumi. Itu karena dia ingin menemukan benih itu, bukan artefak kuno asal itu. Raja-raja kuno lainnya tidak bisa melihat harapan, semuanya menuju ke Laut Realem, tapi dia selalu stabil seperti Met. Tai, menjaga alam asing. Dia memiliki kemauan yang luar biasa. Terakhir kali, ketika Si Hao membantai jalannya ke alam asing, ketika pot peleburan abadi dibawa keluar oleh seseorang untuk menekan Si Hao, Kundi bahkan masih belum bangun. Sekarang, kejatuhan He Wushuang segera membangunkannya. Ini adalah murid terakhirnya, seseorang yang paling dia sayangi. Setelah dia menjadi raja yang abadi, itu bahkan lebih melengkapi kisah tuan dan murid mereka, jadi bagaimana dia bisa duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Namun, Realem Sea terlalu hebat, dia tidak dapat segera menemukan di mana dia berada. Kundi meninggalkan jejak di tubuh He Wushuang. Namun, saat He Wushuang meninggal, Si Hao menghapus jejaknya. Itu karena pada levelnya, bagaimana metode semacam ini bisa lolos darinya. Itulah mengapa Kundi tiba beberapa tahun yang lalu, menjaga tepi Laut Realem. Pertempuran segera meletus. Hong. Pertempuran hebat yang mengejutkan dunia ini terdengar di berbagai negeri, bahkan melewati perbatasan Laut Alam.
Ada beberapa makhluk kuat yang naik ke pantai. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi ngeri. Keduanya terlalu kuat, segera bertarung sampai gelombang besar mengalir ke surga laut alam, simbol dao besar terjalin, menghubungkan masa lalu dan sekarang. Sebuah sungai besar waktu muncul di antara keduanya. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Ah! Si Hao bertarung sampai dia menjadi gila. Ini adalah pertempuran paling intens setelah dia menjadi Raja Abadi. Mereka bertempur dari laut ke pantai, dan kemudian dari pantai ke Lightning Abyss. Sepanjang jalan, gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh, bintang-bintang meletus. Huang, jika kamu tidak ingin mati, maka lepaskan muridku. Teriak Kundi. Hal lama, pembantai terbesar di dunia asing, aku sudah lama ingin membunuhmu. Karena Anda telah membawa diri Anda ke depan pintu saya akan menggunakan darah Anda sebagai pengorbanan untuk para pendahulu saya. Si Hao juga meraung. Dia menyembelih jalannya sampai matanya memerah, bertarung hebat melawan Kundi, sulit membedakan siapa yang akan menang. Ketika pertempuran keduanya mencapai lebih dari 1000 pertukaran, sampai langit dan bumi retak, bahkan sungai waktu yang tampaknya mengalir terbalik, mereka kemudian membantai jalan mereka ke Laut Realem. Seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah, beberapa di antaranya adalah miliknya dan beberapa dari Kundi. Kundi juga seperti ini, pupil peraknya berubah menjadi salib, terus-menerus melepaskan tebasan berbentuk salib, bahkan Realem Si akan dibelah. Adegan yang sangat menakutkan telah dibuat. Ada terlalu banyak bintang yang tersisa di darat, semuanya diretas dari luar angkasa karena pertempuran mereka. Setelah Si Hao mencapai kekuatan besar, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran sengit semacam ini. Semua makhluk di bendungan dan di Laut Realem terguncang tanpa henti. The Immortal Smelting Pot turun, menabrak bahu Si Hao, membuat tempat itu meletus dengan darah, tubuhnya mengejutkan. Jika bukan karena mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, jika dia adalah Raja Abadi lainnya, setengah dari tubuhnya akan meledak. Pot peleburan abadi, ketika digunakan oleh tuannya yang sebenarnya, dibandingkan dengan ketika ia melepaskan kekuatannya sendiri, kekuatannya meningkat entah berapa kali. Panci ini benar-benar menakutkan dan berbahaya. Mengumpulkan. Kundi melepaskan teriakan ringan. The Immortal Smelting Pot bersinar, pembukaan pot menjadi tidak jelas. Kemudian, ia mulai merebut esensi darah Si Hao yang hilang, berharap untuk sepenuhnya memperbaikinya. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin, semua esensi darah mengalir terbalik. Selain itu, dia mengacungkan inti pedangnya, menyapu pancaran pedang yang tak berujung, menusuk ke arah mulut pot ini, menghalangi harta karun yang besar ini. Tahukah kamu, sejak dimulainya Kaisar runtuh, para penguasa inti pedang ini semuanya telah mati, tidak ada satupun yang menemui akhir yang baik. Anda pasti akan mewarisi nasib yang menyedihkan ini, kata Kundi dengan dingin. Cara lama semuanya akan hancur pada akhirnya. Si Hao menjawab. Pada kenyataannya, dia juga pernah mendengar legenda serupa tentang inti pedang ini. Hong. Kedua individu itu hancur bersama. Si Hao batuk darah. Pot peleburan abadi itu cukup aneh, menembus ruang waktu, seolah-olah bisa membalikkan waktu. Itu tiba di depannya, menabrak dadanya. Dia terluka sekali lagi, memuntahkan darah. Namun, Si Hao juga mendominasi, segera membalas, secepat momok, kusut di sekitar pot peleburan abadi saat dia maju. Dengan suara Hong, dia terus bentrok dengan Kundi. Pada akhirnya, lengan lawannya patah. Jejak tinju menghantam bahu pihak lain, membuat bagian itu runtuh, tulang-tulang di dalamnya patah. Keduanya terhuyung mundur. Itu Kundi, setelah bertahun-tahun, dia menjadi semakin menakutkan. Jika makhluk Realem Si tidak termasuk, maka dia pada dasarnya adalah nomor satu dunia asing. Siapa anak muda ini? Dia benar-benar bisa melawan Kundi. Ada makhluk yang mendekati pantai dari laut. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka sangat terguncang. Hanya inti pedang sepele, tidak lebih dari senjata yang terbuat dari sisa, namun berani menghadapi pot peleburan abadi. Teriak Kundi.
Dia mengacungkan senjatanya lagi, mengaktifkan pot berharga, menekan Si Hao. Senjatanya benar-benar terlalu kuat. Setelah dia mengaktifkannya, itu bisa langsung menekan dan membunuh semua musuh di dunia ini. Rongsokan. Si Hao tertawa dingin, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Dia tidak keberatan mendapatkan lebih banyak informasi dari musuhnya. Selama zaman Kaisar runtuh, orang yang dicurigai sebagai kaisar, tetapi mungkin bukan seorang kaisar, sudah dikalahkan, meninggalkan inti pedangnya. Dia menyeret tubuhnya yang terluka ke bendungan, meninggalkan jejak samar jejak kaki sebelum menghilang. Di era besar berikutnya, semua orang yang mendapatkan inti pedang ini mati dengan menyedihkan, tidak satu pun dari mereka yang bisa hidup sampai akhir, bahkan pencipta sistem domain abadi tidak terkecuali. Kun benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Oh, inti pedang ini hanya terdiri dari sisa-sisa. Jadi apa bahan utama yang digunakan untuk memperbaikinya? Si Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Peti mati. Jawab Kundi. Peti mati perunggu 3 dunia. Tidak. Kundi tidak berkata lagi, sangat sederhana. Namun, Si Hao memikirkan banyak hal. Dia sebelumnya memperhatikan bahwa ketika inti pedang abadi menjadi sangat gemilang, bagian atas tertutup cahaya kenaikan abadi, diagram abadi akan muncul. Sementara itu, bagian bawah inti pedang mengalir dengan darah, kuburan besar yang tak terhitung jumlahnya beristirahat. Ada makhluk di bawah matahari terbenam seperti darah, duduk di peti mati kuno. Di sekitarnya, ada makam yang tak terhitung jumlahnya, darah mengalir seperti banjir, menenggelamkan kuburan besar itu. Membunuh. Kun meraung. Dia berusaha sekuat tenaga, ingin menyelamatkan muridnya dan membunuh Si Hao. Pot peleburan abadi itu menjadi lebih gemilang. Pembukaan pot bersinar, hendak menyedot Si Hao. Mati. Si Hao meraung. Inti pedang abadi menjadi sangat cemerlang, menghasilkan pancaran kenaikan abadi. Ada makhluk yang duduk di atasnya, darah dan cahaya kenaikan abadi terjalin, pemandangan itu terlalu aneh. Sial. Setelah bentrokan yang intens dan perjuangan yang pahit, ada darah tak berujung yang terciprat. Ini adalah esensi darah mereka yang tak tertandingi. Panci peleburan abadi tidak bisa menyedot Si Hao, jadi ia terbang sendiri, kecepatannya tak terbayangkan. Pembukaan pot itu seperti pedang tajam, menusuk ke dalam daging Si Hao. Hong. Namun, jejak pertama Si Hao juga menunjukkan kekuatan surgawi. Dia menahan serangan ini, dan kemudian bekas tinjunya menabrak tubuh Kundi. Kundi batuk seteguk besar darah, dadanya meledak. Di dunia ini, daging Raja Abadi mana yang lebih kuat dari Si Hao? Bagaimanapun, itu telah dikendalikan oleh 10 jejak reinkarnasi, dia bahkan menyempurnakan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat yang sama, inti pedang Si Hao juga memotong salah satu lengan Kundi. Hal lama, pembunuh sembarangan dari dunia asing, serahkan hidupmu. Serangkaian darah esensi Si Hao terbang keluar. Dia dengan cepat menghancurkan Immortal Smelting Pot, menyerang Kundi. Pada akhirnya, kedua belah pihak batuk seteguk besar darah. Kundi berbalik dan pergi, memasuki alam asing. Bunuh, Si Hao mengejarnya. Rambutnya acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memegang inti pedang begitu saja, membantai jalannya ke alam asing lagi. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.